Pergi ke kebun memetik kelapa. Kelapa muda, airnya segar. Data partai politik haruslah tertata agar demokrasi berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Marisa Natra dalam podcast KPU Provinsi Riau bertajuk Orasi, obrolan seputar demokrasi. Kembali lagi di Orasi, obrolan seputar demokrasi yang akan menghadirkan ruang di mana kita akan membahas tentang demokrasi dan juga kepemiluan secara berimbang. Baik, kali ini kita akan membahas topik tentang satu hal yang sebenarnya sangat-sangat penting, namun jarang disorot karena di luaran lebih banyak menyorot tentang data pemilih. Kali ini kita akan menyorot justru tentang data partai politik. Nah, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Bagaimana data partai politik ini diperbaharui kemudian disajikan kepada masyarakat, apakah secara manual atau secara digital menggunakan sistem? Sejauh apa dan seperti apa sistemnya? Kita akan bahas kali ini dengan seseorang sosok yang tentunya sudah expert di bidangnya, di bidang teknis kepemiluan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Nahrawi, anggota KPU Provinsi Riau, pengampu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Madeceng. Amareceng. Kabar baik. Tidak ada masalah, gimana Pak? Dega agak masalah. Ada gak masalah. Kalau orang Inhil tahu ini artinya apa, nggak ada masalah ya Pak ya. Iya. Nggak akan ada masalah sepanjang kita semua saling bekerja sama gitu ya Pak ya. Aman. Dan kondisi kita sekarang berpuasa tapi masih sehat ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iman dan wahtisaban. Artinya nanti di teksnya di bawah ya Pak ya. Siap. Baik, teman pemilih dan juga Pak Nahrawi, kita di sini di podcast episode kali ini kita akan membahas seputar data partai politik, Pak. Seperti yang saya hantarkan di awal tadi, bahwa masyarakat di luar sana, teman-teman pemilih, biasanya mereka lebih menyorot kepada yang namanya data pemilih, ya. Tapi kalau data partai politik itu seperti apa? Mereka taunya udah daftar aja gitu kan, Pak. Partai politik sudah mendaftar, kemudian kita buka ruang untuk proses pemilihan atau pemilu secara keseluruhan sampai akhir, tapi proses dari data partai politik ini nggak banyak yang tahu Pak. Nah, kali ini podcast kita pengen memberikan edukasi nih Pak, informasi kepada masyarakat bagaimana Pak proses data partai politik ini, terlebih lagi di luar tahapan. Kalau di tahapan barangkali ya partai politik paham lah ya dengan kondisi seperti ini, tapi kalau di luar tahapan apakah teknis penyelenggaraan pemilu juga ambil bagian dalam proses ini? Seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Baik, terima kasih Kak Marisa. Jadi terkait dengan pemutahiran data partai politik berkelanjutan, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya pikir perlu dulu kita bicara tentang dasar hukum daripada sipol itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sipol ini, maka yang menjadi dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU Nomor 4 Tahun 2022, sebagaimana telah dirubah menjadi PKPU Nomor 11 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan keputusan KPU nomor 658 tahun 2024 terkait dengan teknis pelaksanaan verifikasi, dan surat dinas KPU nomor 1076 terkait dengan pemutahiran partai politik berkelanjutan. Nah, itu yang menjadi dasar hukum daripada sipol itu sendiri. Nah, yang kedua, saya pikir kita perlu dulu memahami apa itu sipol. Nah, karena ibaratnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Cocok. Nah, jadi kita perlu tahu dulu. Jadi sipol itu adalah sistem informasi partai politik, merupakan aplikasi yang berbasis teknologi informasi, di mana aplikasi ini dikembangkan oleh KPU RI yang berguna untuk memfasilitasi partai politik di dalam proses pendaftaran. Jadi melalui sipol ini sesungguhnya mempermudah partai politik untuk melakukan proses upload data partai politiknya, ya, kemudian kepengurusannya, keanggotaannya, dan segala macam yang berkaitan dengan proses pendaftaran partai politik itu sendiri. Nah, yang kedua, dengan sipol ini itu
memberikan efisiensi. Karena kenapa? Dengan aplikasi Sipol ini partai politik tidak perlu lagi menyiapkan dokumen berbentuk fisik seperti Oh, pemilu sebelumnya kan. iya iya. Jadi bertruk-truk dokumen fisik baik itu KTP dan segala macam harus diantar ke KPU, tapi ini tidak. Jadi mereka cukup mengupload semua itu di aplikasi Sipol itu. Paperless ya Pak ya? Iya. Nah, Hitam di kemudian sini. yang Oke. berikutnya yaitu transparansi Mhm. dan keamanan. Nah, transparansi dimaksud di sini adalah di mana keanggotaan partai politik itu bisa dipantau oleh masyarakat. Iya. Nah, jadi misalnya mana tahu nanti ada yang tiba-tiba namanya tercatut dalam partai politik. Nah, dengan adanya aplikasi ini masyarakat bisa memantau dari Sipol itu sendiri pada saat mereka tercatut namanya atau tidak. Yang keempat, Sipol ini juga menjadi sarana verifikasi bagai KPU dalam melakukan proses verifikasi terkait dengan partai politik itu sendiri, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat KPU kabupaten kota, secara jelas, pasti, dan juga data yang tentunya akurat ya, karena memang langsung dimasukkan oleh partai politik itu sendiri ke dalam aplikasi Sipol itu sendiri. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan dasar, kemudian apa itu Sipol. Nah, kemudian yang kedua saya pikir pertanyaan menarik tadi, bagaimana sesungguhnya mekanisme ini dilakukan? Betul. Ya. Nah, kalau kita bicara dalam tatanan pemutahiran data partai politik berkelanjutan, sesungguhnya ini merupakan tindak lanjut daripada proses awal yang sudah oleh partai politik. Sama seperti daftar pemilih. Jadi daftar pemilih itu ada DPT-nya, kemudian sekarang ada namanya daftar pemilih, daftar pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini juga sama, jadi judulnya berkelanjutan juga. Nah, tentunya ini fungsinya adalah untuk memperbaharui data partai politik sendiri. Nah, Walaupun di luar tahapan ini Pak ya, kita ceritanya. jadi memang ini kegiatannya memang kegiatan di luar tahapan. Iya. Jadi ini di luar tahapan dan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh KPRI bagaimana kemudian partai itu selalu melakukan proses perbaikan data melalui aplikasi Sipol ini. Secara berkala Pak? Ya, secara berkala. Nanti kita akan sampaikan seperti apa mekanismenya. Saya jelaskan dulu mekanismenya seperti apa. Jadi kami khususnya kita di Provinsi Riau sebelum proses ini dilakukan kita sudah melakukan proses sosialisasi kepada partai politik. Jadi kita sudah undang partai politik tingkat provinsi khususnya dan juga kawan-kawan KPU Kabupaten Kota, kita lakukan rapat koordinasi, kita sampaikan bagaimana sesungguhnya mekanisme pelaksanaan verifikasi partai politik berkelanjutan ini. Nah, jadi sama seperti proses awal, jadi mereka itu harus mendaftarkan adminnya dulu. Jadi nanti mereka tuh punya admin. Nah, jadi mereka daftarkan kepada kita. Setelah nanti didaftarkan, barulah kemudian KPU memberikan akses bagi mereka untuk masuk di aplikasi Sipol itu sendiri. Nah, apa saja yang dilakukan dalam proses pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini? Itu ada 4 hal yang harus dilakukan oleh partai politik terkait dengan pemutahirannya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kepengurusan partai politik. Nah, karena kita yakin di rentang waktu 2024 pasca pemilu pasti sudah banyak partai politik yang melakukan proses pergantian kepengurusan baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota dan sampailah ke pengurus tingkat desa atau kelurahan. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan keanggotaan. Nah, berkaitan dengan keanggotaan ini pasti dari perjalanan waktu mulai dari 2002 gitu kan, mungkin ada yang meninggal dan segala macamnya, atau mungkin ada yang baru yang belum dimasukkan, itu juga menjadi proses, ataupun misalnya perbaikan terkait dengan data daripada keanggotaan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan keterwakilan 30% perempuan. Itu juga menjadi perhatian penting karena secara nasional memang 30% perempuan itu menjadi hal wajib untuk menjadi bagian daripada kepengurusan tingkat pusat, tapi kalau untuk di tingkat provinsi dan kabupaten itu menjadi hal yang memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan kantor, domisili kantor. Nah, ini juga menjadi masalah bagi kita selama ini karena kenapa?
pasca pelaksanaan pilkada itu banyak mungkin yang sebelumnya partai politik ini hanya kontrak kantor kan gitu. Iya. Nah, begitu selesai pemilu kan selesai Selesai. nih kontraknya gitu. Nah, Iya. sehingga kemudian kita berharap partai politik itu melakukan proses pemutahiran keempat item tersebut. Nah, meskipun di dalam proses ini memang berkaitan dengan proses yang dilakukan itu perlu kita tegaskan kepada partai itu dipegang oleh satkernya masing-masing. Jadi ada beberapa partai politik yang memang akun sipolnya itu dipegang oleh pusat. Oh gitu. Iya, nah sehingga kemudian kan Begitu kita menghubungi yang di daerah, ya harus ke atas dulu mereka gitu. Betul, Jadi betul. tidak serta-merta kemudian langsung bisa diperbaiki oleh pengurus tingkat provinsi misalnya atau pengurus tingkat kabupaten misalnya. regulasi kita sendiri nggak mengunci itu, Pak? Enggak, karena Artinya- memang itu Oh. diserahkan sepenuhnya kepada partai politik. Oh, iya, Apakah iya. akan menyerahkan, artinya KPU RI itu hanya memberikan akses itu kepada partai politik tingkat pusat, kemudian tingkat pusat nanti apakah mau mendistribusikannya atau seperti apa itu memang menjadi kewenangannya partai politik. Permasalahan itu kira-kira berdampak nggak, Pak? Artinya apakah ke depannya itu bisa menjadi masukan untuk dibuat semacam regulasi baru sehingga operator ataupun kuasa penuh itu dipegang oleh masing-masing cabang Ya, misalnya? kita gitu. berharap sebenarnya pimpinan partai politik tingkat pusat itu memberikan kewenangan kepada masing-masing satkernya lah, artinya Nah. masing-masing pusat tingkat kabupaten, tingkat provinsi, agar proses percepatan itu bisa dilakukan. Betul. Nah, tetapi juga kan mungkin ada kekhawatiran juga dari Ada pusat. pertimbangan khusus juga Ya, ya, Pak. artinya begini, bisa saja mungkin Perombakan nanti sepihak. ya, itu yang dikhawatirkan. Nah, Betul, jadi memang tapi kita tidak akan memasuki Ranah namanya itu tidak ya, Pak. ranah itu karena memang itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai politik. Nah, karena memang ada pertanyaan juga kepada kita Mbak terkait dengan ini. Apa kemudian dilakukan oleh KPU terkait dengan proses ini gitu? Iya. Karena tadi kan jelas yang melakukan proses upload itu sebetulnya adalah partai politik, Betul. ya kan gitu. Nah, kita sampaikan bahwasannya kita di KPU berkaitan dengan proses ini kita yang pertama membentuk helpdesk. Jadi kita membentuk helpdesk pemutaran data partai politik berkelanjutan. Jadi kita sudah arahkan semua kawan-kawan di tingkat kabupaten kota juga melakukan hal yang sama, memberikan pelayanan jika kemudian ada partai yang perlu mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses ini. Nah, proses ini memakan waktu yang cukup lama, ya, memakan waktu yang cukup lama karena memang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan KPU 658, ya itu ada dibagi dua dua proses, dua tahap ya. Tahap yang periode yang pertama itu di Januari sampai dengan Juni, kemudian periode kedua atau tahap kedua itu di di Juli sampai dengan Desember. Nah, jadi memang cukup panjang sesungguhnya waktu yang diberikan oleh KPU kepada partai politik untuk melakukan proses ini. Nah, saya kembali ke KPU, kita di KPU nanti hanya melakukan proses verifikasi. Nah, jadi kita melakukan verifikasi lagi nih, Mbak, seperti yang sebelumnya. Nah, jadi kita memverifikasi apakah memang partai politik itu melakukan proses perbaikan data tersebut, memutakhirkan datanya atau tidak gitu. Berarti ada data pembanding, Pak? Ya. Dalam proses verifikasi. Ya, ketika data lama kan masih ada di dalam aplikasi Sipol. Oh, gitu. Data yang lama, kan kita bisa nanti lihat. Jadi nanti proses verifikasinya itu memang sudah ada menu tersendiri. Yeah. Jadi nanti kita buka menu, kawan-kawan operator akan melakukan itu, membuka di menu pemutahiran. Yeah. Nah, kemudian melihat. Jadi item-item yang perlu diperhatikan itu memang cukup banyak. Tapi tetap tanpa dokumen fisik ya, Pak? Ya, tanpa dokumen fisik. Melalui Sipol semua. Karena sepenuhnya pemutahiran data partai politik berkelanjutan dilakukan melalui Sipol. Jadi memang penekanannya dilakukan melalui Sipol. Jadi semuanya itu memang melalui Sipol. Kalau boleh kita ulang sedikit, tadi yang dimutakhirkan itu kepengurusan, keanggotaan, kantor, dan kemudian keterwakilan 30%. Keterwakilan 30%. Nah, yang menarik kalau kantor ini gimana, Pak, verifikasinya? Apakah KPU datang ke kantornya? Atau jadi jika memang dipandang perlu, ya kan gitu. Artinya kan kita ini pertama kan verifikasi administrasi terkait dengan administrasinya nih. Oh, ternyata udah pindah kantor nih. Perlukah kira-kira kemudian kita lakukan proses
verifikasi di lapangan untuk Betul. membuktikan apakah kemudian kantornya itu benar di situ, maka kita bisa saja melakukan. Oh, boleh saja Boleh Pak kita ya. lakukan proses verifikasi. Verifikasi faktual lah Ya, istilahnya faktual ya, terkait langsung ke dengan misalnya lapangan. kantor dan segala macamnya itu Tapi bisa tidak saja. mengharuskan. Tidak mengharuskan. Oh, sebatas sudah ada alamat Ya. lengkap Ah. dan kita yakini itu benar, Ya. sudah gitu Pak ya. Nah, maka sepenuhnya memang kita kembalikan kepada partai politiknya. Maka saya bilang dari awal tadi, tanggung jawab terkait dengan proses upload data itu sebetulnya menjadi tanggung jawab daripada partai politik. Jadi seperti itu. Iya. Tadi rentangnya Januari sampai Juni tahun ini ya Pak ya. Ya, Kemudian jadi, Juli sampai Desember. Nah, jadi kita sudah melakukan itu 2 kali. Jadi kita di 2025 sudah melaksanakan ya itu 2 kali. Nah, alhamdulillah saya pikir di prode kedua itu di semester 2 Juli Desember kita lakukan di tanggal 3 kalau tidak salah kemarin 3 Januari 2026 kita laksanakan karena tahapan pemutakhiran data itu diberikan kewenangan kepada partai politik itu paling lambat 3 hari sebelum berakhirnya bulan Desember. Di hari kerja ya. Jadi kemarin kita berikan kesempatan dan setelah itu baru kemudian kita laksanakan proses verifikasi. Nah, di verifikasi ini Mbak perlu kita jelaskan juga apa sih hasilnya. Ya kan gitu, output daripada kegiatan verifikasi. Nah, nanti kita akan mengeluarkan berita acara. Berita acara, jadi nanti tergambarlah partai mana saja yang melakukan proses pemutakhiran. Ya, karena tidak juga semua partai politik melakukan proses pemutakhiran. Oh gitu. Ya, karena bisa saja mungkin dianggap ya belum ada perubahan yang perlu mereka lakukan gitu. Oh, jadi ketika sipol itu tidak dimutakhirkan oleh partai politik itu tidak ada kewajiban ataupun tidak ada hal-hal yang mengharuskan mereka gitu Pak ya. Artinya itulah data final. Tidak ada perubahan berarti. Ya, tidak ada perubahan. Jadi nanti kita hanya memberikan penjelasan ini melakukan perubahan, ini tidak melakukan perubahan. Jadi seperti itu. Jadi statusnya cuma perubahan atau ada atau tidak perubahan. Ya, itu saja. Nah, jadi yang paling penting juga dilakukan oleh partai politik pada saat melakukan proses input data itu harus bisa dibuka. Datanya dibuka ya, jelas datanya dan kesesuaiannya. Jadi nanti kita akan menyesuaikan data yang dimasukkan itu dengan data yang sebelumnya gitu yang dimasukkan. Tapi kalau memang data itu yang terbaru ya maka itulah kemudian yang menjadi dasar kita gitu untuk mengatakan bahwasanya inilah pengurus partai politik yang terupdate-nya ya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Bagaimana kalau terjadi dualisme? Nah, itu dia partai politik ya kan gitu. Nah, ini bisa saja terjadi ya. Dan kita kemarin juga mengalami gitu di KPU Provinsi Riau pada pasca kita melaksanakan proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan di semester yang pertama. Nah, ternyata di pertengahan tahun ada kemudian gejolak di partai politik. Nah, kemudian masing-masing mengklaim karena masing-masing mempunyai dasar gitu dari partai pengurus pusatnya. Nah, kita memang dalam tatanan ini melakukan koordinasi dengan KPU RI untuk memastikan yang mana sebenarnya kemudian partai politik tingkat provinsi yang secara legal itu diakui. Ya. Nah, kita setelah melakukan koordinasi dengan KPU RI dan terakhir kita sudah mendapatkan arahan bahwasanya inilah misalnya si fulan lah yang sesungguhnya menjadi pengurus partai politik dan itu juga dibuktikan dengan update terbaru dari partai politiknya di Sipol. Nah, berarti patokannya Sipol tetap ya. Walaupun ada klaim dari pihak lain, oh saya punya dokumen lengkap tanda tangan asli ketua partai misalnya begitu. Tapi tetap di Sipol ya Pak ya. Itu tadi dikunci akunnya cuma satu partai cuma berhak punya satu akun. Punya satu dan apalagi memang partai yang bersangkutan memang sepenuhnya akunnya dipegang oleh pusat. Nah, jadi yang mengupload data itu adalah pengurus tingkat pusat. Nah, jadi karena kenapa Sipol itu kan sebenarnya memberikan kemudahan kepada partai politik. Betul. Ya, artinya mereka tidak perlu lagi mengantar fisiknya kepada kita. Jadi dan melalui Sipol ini mereka kemudian mengupload apapun yang berkaitan dengan data kepengurusannya yang mereka ingin masukkan, terutama sekali berkaitan dengan 4 variabel tadi yang harus dilakukan. Maka itu kita harapkan partai politik melakukan itu di Sipol karena juga akan menjadi informasi bersama gitu, bukan hanya informasi bagi kita penyelenggara pemilu tapi juga bagi masyarakat yang juga punya kepentingan terkait dengan khususnya keanggotaan partai politik. Nah, mungkin perlu saya tambahkan Mbak, kita alhamdulillah di fase kedua, di tahap kedua itu kita sudah diawasi langsung oleh Bawaslu dengan terbitnya Perbawaslu waktu itu nomor 40 kalau tidak salah saya yang mengatur terkait dengan pengawasan terkait dengan pemutakhiran
data Data partai partai politik politik. berkelanjutan. Nah, sebelumnya tidak ada, belum keluar per Bawaslu-nya. Iya Nah, iya di iya. semester kedua kemudian baru keluar. Nah, jadi kita bersama-sama dengan Bawaslu mengundang beliau ke kantor. Pada saat proses verifikasi juga semua proses didampingi oleh Bawaslu. Nah, jadi ini perlu Kelebihannya apa Pak ya, ketika tanpa atau dengan Bawaslu? ya artinya kita kan begini, dalam tahapan pemilu aja kita berani sampaikan kepada masyarakat kita tidak perlu takut dengan pengawasan Bawaslu dan segala macam. Iya, Karena kenapa? Dengan pengawasan Bawaslu itu sesungguhnya memperkuat legitimasi betul. dari semua tahapan yang kita lakukan. Nah, meskipun meskipun DP daftar pemutar daftar partai politik berkelanjutan di luar daripada tahapan pemilu, tapi ini kan juga menjadi bagian yang harus diawasi oleh kawan-kawan Bawaslu. Nah, sehingga kita melibatkan mereka di dalam di dalam proses verifikasi tersebut. Jadi bersama-sama Pak dengan operator kita gitu. Dan juga berita acara juga kita sampaikan kepada mereka. Oke, lebih aman lah posisi kita ya. Ya, alhamdulillah. Jadi terkadang kan beberapa kawan-kawan terkadang takut gitu. Kalau saya memang ya selalu mengingatkan dalam semua tahapan yang kita tidak perlu takut sebenarnya. Artinya semakin kita diawasi oleh kawan-kawan Bawaslu, legitimasi daripada apa yang kita kerjakan itu semakin kuat gitu. Jadi itu sih prinsipnya kalau Anggap aja didampingi ya Pak ya. ya. Kalau punya pendamping kan enak ya Pak. Oh, itu beda lagi. Sedikit Pak, tadi Bapak menyinggung tentang mencatat nama. Nah, menarik ini Pak. Jadi kalau dalam sipol itu lebih tepatnya pada saat tahapan ya kemarin ya sempat ada bermunculan itu masukan laporan dari masyarakat Pak terkait pencatutan nama, sementara mereka akan daftar ke salah satu instansi atau dinas pemerintahan yang melarang ataupun tidak membenarkan mereka ikut serta dalam partai politik begitu. Nah, gimana ini Pak? Apa yang terjadi dalam proses pencatatan ini dan posisi KPU seperti apa? Baik Kak, ya saya pikir ini memang dinamika dan masalah yang terbesar dihadapi kita penyelenggara pada tahun 2023 ya, 2002, 2003 sampailah 2024 dan sampai hari ini ya. Kita banyak mendapatkan pengaduan terkait banyaknya masyarakat yang namanya merasa dicatut sebagai anggota partai politik dan dari data yang ada bukan hanya masyarakat termasuk juga penyelenggara kan gitu. Iya betul. Ya dari data yang kita baca ya itu termasuk dari KPU, Bawaslu ya. Dan juga ada dari TNI, Polri. Bapak enggak Pak ya? Alhamdulillah. Karena memang kita kan KPU Tulen ya. Nah sehingga kemudian ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat ya terutama sekali seperti kakak sampaikan tadi yang mau mendaftar sebagai ASN ya kemudian mendaftar sebagai tenaga P3K waktu itu tenaga kontrak dan segala macamnya. Nah kebetulan saya mengalami fase ini masih sebagai anggota KPU Kabupaten waktu itu Indragiri Hilir. Nah jadi malahan ya mohon maaf Mbak, ada sampai ibu-ibu mungkin sudah cerita sedikit, ada sampai ibu-ibu itu datang ke kantor menangis ya karena kebetulan beliau waktu itu akan mendaftarkan diri sebagai tenaga honor ya, tenaga penyuluh, Nah, tetapi tidak bisa diproses lebih lanjut karena memang dia terdaftar dalam keanggotaan partai politik. Nah, jadi waktu itu memang dibukalah ruang bagi masyarakat untuk melakukan proses keberatan, yaitu dengan membuka link di info pemilu waktu itu ya. Jadi ada info pemilu di mana masyarakat bisa di situ mengakses terkait dengan keanggotaan partai politik dengan cara memasukkan nicknya. Jadi kalau memang nicknya nanti terdaftar pasti akan keluar dia namanya gitu. Terdaftar di partai mana pasti akan keluar seperti itu di data tersebut. Dan difasilitasi untuk melapor. Ya. Nah itu jadi mereka nanti silakan download surat pernyataannya, ada beberapa dokumen yang harus mereka upload di sini, mereka download dulu, nanti mereka isi, nanti mereka upload lagi di aplikasi tersebut. Nah memang kendala kita terkait dengan ini ada proses keterlambatan di dalam proses penanganannya, ya karena seperti saya sampaikan tadi, tidak semua partai politik itu di tingkat bawah ini memegang aplikasi sipol itu, ya. Nah sehingga mereka harus berkoordinasi lagi ke pusat. Dan kewenangan penuhnya juga ada di partai politik ya Pak ya, bukan karena, di kita ya Pak. Bukan, karena ada hasilnya begini.
siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Kan Nah, begitu gitu. seharusnya. Siapa yang mendaftarkan ya mereka juga yang harus mengeluarkan. Kalau Iya. mereka yang masukkan maka mereka lah yang harus mengeluarkan. Tapi kalau masyarakat luas taunya kan itu produk sipol KPU. itu KPU gitu Iya. Pak. Jadi ngadunya ke KPU. Nah, jadi inilah Belum lagi nggak jumpa-jumpa partainya Pak. Iya. Kantornya entah kemana. jadi inilah Kak memang yang jadi masalah hari ini. Jadi seolah-olah masyarakat itu berasumsi bahwasanya ya kita di KPU yang mendaftarkan mereka sebagai anggota partai politik. Nah itu dia. Tetapi saya pikir ya hari ini masyarakat sudah cukup paham bahwasanya kita hanya menyiapkan aplikasinya, sarana itu kita siapkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan proses kontrol, tetapi sepenuhnya sipol itu terkait dengan apapun materinya, apapun yang diupload itu sepenuhnya ada di partai politik. Artinya sudah disolusikan sekarang Pak Ya, alhamdulillah jadi solusinya. sekarang tetap berlanjut. Termasuk kita juga di KPU Provinsi Riau memberikan pelayanan itu kepada masyarakat. Jadi bagi kita sampaikan kepada masyarakat, nanti silakan bagi yang ingin mengecek apakah dirinya terdaftar atau tidak di partai politik, ya silakan ke ke linknya infopemilu.kpu.go.id. Ya, itu silakan nanti diakses di situ dan nanti cari pengurus dan keanggotaan. Nanti silakan masukkan nicknya. Jika Anda terdaftar atau tidaknya nanti pasti akan terbaca di sistem tersebut. Nah, tetapi aplikasi sipol ini hanya bisa diakses setiap hari Sabtu. Jadi tidak setiap hari gitu. Jadi khusus untuk sipol itu hari Sabtu. Karena hari ini KPU RI itu membagi beberapa aplikasi itu untuk pembukaannya tidak sekaligus, ya karena mungkin beberapa hal pertimbangan ya, sehingga untuk sipol itu khusus dibuka itu hanya hari Sabtu. Iya. Untuk itu kita himbau juga nih Pak. Jadi jangan dekat-dekat mau tes CPNS baru ngecek ya Pak ya. Kalau bisa dari sekarang daripada kosong malam minggunya Pak ya. Hari Sabtu buka info pemilu, cek nicknya terdaftar atau tidak. Ketika ternyata amit-amit terdaftar, boleh lapor ke KPU ya Pak. Ya, tetapi kalaupun dia ingin mandiri silakan juga, karena melalui ke parpolnya sendiri. Ya, melalui aplikasi sipol itu juga itu sudah ada di situ, bisa dimasukkan di situ. Gitu. Jadi misalnya ada download dokumen, nanti kita upload lagi dokumennya, semacam surat pernyataan gitu bahwa saya tidak pernah berpartai politik. Nah, tetapi memang lebih banyak masyarakat itu lebih mudah berurusan ke KPU langsung. Jadi terkadang kita di KPU langkah-langkah kita lakukan yang menghubungi partai politiknya. Nah, ini ada nih masyarakat yang merasa namanya dicatut. Jadi biasanya kita minta kepada partai politik, jika memang partai tersebut mempunyai kewenangan diakses sipolnya, maka biasanya mereka bisa langsung eksekusi. Tapi kalau tidak ya mereka harus lapor lagi ke pusat untuk melakukan proses menghapus nama tersebut di aplikasi sipol. Kalau lapor ke parpolnya boleh juga Pak? Boleh, silakan. Boleh ya. Jadi saja. boleh datang langsung ke KPU, boleh langsung lewat online-nya, atau lewat ke parpol. partai politik. Tetapi sebenarnya kalau kita lebih membuatkannya kepada partai, karena bagaimanapun mereka yang memasukkan nama-nama tersebut ke sipol kita gitu. Iya, cocok. Wah, ternyata aplikasi sipol ini sangat bermanfaat ya Pak ya. Artinya semua yang Bapak bilang di awal tadi, untuk proses transparansi, efisiensi untuk agar lebih efektif dan masyarakat juga jadi lebih aware gitu tentang kondisi partai politik saat ini. Artinya kondisi dia apakah termasuk dalam keanggotaan atau tidak, itu kita udah mulai terbuka sekarang ya Pak ya. Dan yang pasti ya menurut saya ini sangat menguntungkan partai politik Kak. Jadi yang paling diuntungkan dari partai politik, karena kenapa? Dengan adanya pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini, untuk persiapan pemilu ke depan itu mereka sudah lebih mudah. Ya, secara pekerjaan ya, karena mereka kan tidak lagi harus memasukkan data awal nanti gitu. Tinggal mereka memperbaiki data yang ada di sipol, yang juga kan akan menjadi cikal bakal proses verifikasi ke depan yang akan dilakukan gitu. Ya, terlepas nanti seperti apa kemudian undang-undang akan mengaturnya kan gitu. Tapi dengan adanya sipol ini sudah mempermudah, misalnya kepengurusan, kan itu terus berputar sampai nanti pada proses pemilu akan dilaksanakan, ya. Nah, kemudian yang kedua, keanggotaan partai politiknya juga. Jadi mereka bisa memenuhi standar minimal terkait dengan keanggotaan yang harus mereka daftarkan. Nah, demikian juga dengan proses perkantorannya, ya, keterwakilan 30% perempuannya juga nanti mereka sudah
tidak lagi harus repot mengurus itu gitu. Nggak di last minute ya Pak ya, Ya, nggak di ujung-ujung mau daftar ya baru ngumpulin baru. semua data gitu ya. Jadi ini sudah ada, jadi mungkin mereka tinggal memperbarui, oh ini yang meninggal mereka keluarkan, mereka masukkan yang baru, misalnya kan Iya, seperti iya. itu. Karena memang di dalam proses ini juga akan apa namanya sistem itu juga akan menginikan terkait dengan kepengurusannya, perubahannya dengan upload SK-nya gitu kan. Mm-mm. Kemudian apa namanya alamat kantornya, mereka Iya. akan upload, misalnya kalau ada sewa dia nanti akan sampaikan di situ dokumen sewanya gitu. Demikian juga dengan keanggotaannya. Jadi lebih mempermudah partai politik untuk menyongsong tahapan pemilu yang akan datang. Luar biasa. Berarti KPU sudah memikirkan sedemikian rupa Ya, untuk bisa membuat sistem yang mm, benar-benar akan berjalan sampai ya. masa tahapan nanti Pak ya. Nah, tentunya juga harapan kita dalam perjalanan waktu yang ada, ya tentunya kita berharap juga KPRI terus melakukan perbaikan Ya. terkait dengan aplikasi Sipol ini sendiri, karena memang sangat membantu kita juga sebagai penyelenggara dalam menuntaskan proses apa namanya pendaftaran dan pemutahiran data partai politik ke depannya. Itu aja sih. Setuju Pak. Ini partai tentang Sipol. Kalau tadi kita bicara Sipol berkelanjutan dalam non tahapan, Pak. Ya Pak ya. Kalau kita boleh flashback sedikit nih Pak, dan kita kasih tahu nih teman pemilih di rumah, kalau divisi yang Bapak ampu ini kan sebenarnya ada istilah jantungnya penyelenggara, Ya. jantungnya KPU. Ada juga istilah squad 2359, saking benar-benar krusial ya Pak ya, yang dibawahi. Ada nggak Pak yang bisa dibagikan ke teman pemilih? Apakah ada hal-hal yang mungkin menarik atau hal yang sangat tidak nyaman dalam proses Sipol di tahun 2024 yang lalu Pak? Ya, jadi memang kalau divisi teknis ini kan itu diberikan istilah itu jantungnya pemilu ya. Iya betul. Karena memang tahapan-tahapan pemilu yang dijalani oleh teknis itu cukup banyak. Iya. Memang tahapannya pendek tapi banyak gitu. Iya. Mulai dari verifikasi partai politik tadi, ya kemudian Dapilnya di situ ya, dapil Pak. ya, kemudian setelah dapil nanti ada Pencalonan. proses pencalonan ya, kemudian nanti ada pungut hitung, rekapitulasi. Nah, jadi memang cukup panjang, Betul. cukup banyak. Nah, kalau terkait dengan terkait dengan 2359, Iya. ini kan cukup memang menjadi simbol juga 2359 itu, karena memang beberapa tahapan itu selalu menggunakan pukul 2359 itu sebagai tahap akhir dari waktu, karena ada awal dan ada akhir, dan kita penyelenggara sangat konsisten dengan waktu tersebut. Karena kenapa? Kalau tahapan ini kan tidak boleh dilaksanakan sebelum sampai tahapannya dan tidak boleh diakhiri sebelum sampai ke ujungnya gitu. Nah, sehingga kemudian divisi teknis itu selalu mempergunakan istilah 2359. Contoh misalnya tahapan verifikasi misalnya. Nah, ketentuannya sampai kapan? Pukul 2359. Nanti lagi misalnya proses pendaftaran. Misalnya pendaftaran partai atau pendaftaran calon misalnya, baik itu pemilu maupun juga legislatif, pilkada atau legislatif, itu juga mempergunakan pukul 2359. Yeah. Nah, sehingga kita sangat konsisten dalam penggunaan waktu ini. Ya, karena kenapa? Kita kan penyelenggara nih, kalau misalnya tidak melaksanakan tahapan sesuai dengan waktunya, ya kita pasti akan berpotensi bermasalah gitu. Iya, betul. Bermasalah secara administrasi, bermasalah secara secara hukum, dan juga yang paling ini terkait dengan kode etik kan. Artinya kita dianggap tidak profesional dalam melaksanakan melaksanakan daripada tahapan pemilu atau pilkada yang kita laksanakan. Berarti singkatnya suka dukanya adalah Pak ya. Banyak lah sebenarnya Pak ya. Dukanya pasti. Tapi nanti di segmen berikutnya Pak, Siap. orasi berikutnya kita akan kupas lagi, karena teknis ini banyak sekali yang akan kita bahas. Karena yang Bapak bilang tadi jantungnya pemilu, kemudian juga luar biasa pekerjaannya, tahapan yang tidak henti-hentinya ya Pak ya, kita bisa bilang seperti itu. Wah, menarik sekali teman pemilih, kita sudah berbincang dengan sosok yang saya bilang tadi expert dan sangat
sudah melalang buana ya Pak ya di teknis penyelenggaraan dari Alhamdulillah. mulai Inhil sampai dengan KPU Provinsi Riau tetap di teknis penyelenggaraan sehingga apa yang kita bincangkan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi khasanah baru keilmuan bagi teman pemilih yang berada di rumah. Baiklah, kita undur diri dulu. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Saya Marisa Natra, undur diri, ditutup dengan pantun seperti biasa. Pergi berlayar menuju dermaga, ombak tenang mengantar arah. Data tertib demokrasi terjaga, transparansi menjadi kunci amanah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.